tanda tangan, tapi tidak terbaca pada bagian itu. Itu tidak mungkin. Karena seorang polisi, apalagi seorang penyidik, itu harus lebih cermat, lebih teliti dari warga-warga biasa lainnya. Artinya tadi memang ada keterangan saksi penyidik dari kepolisian dari polisi tadi ada yang ini ya. Ada yang tidak masuk akal dan ada yang memang sangat-sangat diragukan keterangan-keterangan, terutama tentang informasi mereka mendengar tentang terjadinya pembakaran barak PT Fajar Bajuri. Itu masih sangat diragukan. Dalam BAP itu yang disalahkan saksi tadi itu bagaimana? Apakah itu menjadi tolak ukur untuk ini juga pihak? itu salah satu juga ukuran menjadi alat untuk menilai. Kenapa tidak bersesuaian dengan BAP? Sementara sebelumnya dia diakui bahwa pernah diperiksa di kepolisian. Tapi kenapa di muka persidangan kemudian keterangan dia berbeda dengan yang disampaikan di depan di kepolisian? Ini menjadi alat ukur sesungguhnya mana yang benar. Polisi atau ini Apakah yang diucapkan di kepolisian atau yang diterangkan di muka persidangan? Salah satunya ada yang benar, tapi pertanyaannya yang mana yang benar? Nah, ketika pertanyaannya, jawaban-jawaban atau keterangan yang tidak konsisten dan tidak bersesuaian, maka ini patut diragukan keterangannya, apalagi untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Artinya ini direkayasa. Ada nggak kira-kira dapat? Kalau dugaan kita berat, ini seperti ada sebuah macam skenario, ya, terbukti di muka persidangan dan tidak terbantahkan lagi. Sertifikat HGU milik PT Fajar Bajuri itu letak objeknya ada di desa Rambung. Kenapa kemudian barak itu dibangun di desa Cotme? Sebagian besar para saksi seluruhnya menyatakan bahwa barak itu dibangun di desa Cotme. Nah, karena masyarakat ini tidak menerima lahan dia diambil oleh PT Fajar Bajuri, maka mereka melakukan perlawanan. Nah, perlawanan itu pun dilakukan karena ada sebuah surat yang disampaikan oleh Bupati Naganraya pada saat itu di tahun 2013 ditujukan kepada PT Fajar Bajuri untuk menghentikan aktivitasnya di tanah lahan milik warga desa Cotme seluas kurang lebih 300 hektar. Nah, jika PT Fajar Bajuri keberatan dengan surat itu, dianjurkan untuk melakukan upaya hukum. Tapi sebagaimana fakta di persidangan tadi, bahwa Fajar Bajuri tidak pernah mengindahkan surat itu. Bahkan dia tidak pernah menggugat surat itu ke muka persidangan. Yang dia lakukan malah, walaupun surat itu ada di tahun 2013, sampai sekarang lahan itu tetap dikuasai dan digarap oleh PT Fajar Bajuri. milik masyarakat ya. Yang tanah itu yang sudah diakui oleh Pemda itu adalah milik masyarakat Desa Cotme. Ya, tadi di persidangan BAP sama keterangan saksi itu berbeda. Itu bagaimana? Nah, ada perbedaan itu makalah kemudian menjadi alat untuk menilai. Sebenarnya mana yang benar? Apakah keterangan yang disampaikan di kepolisian yang ada di dalam berita acara pemeriksaan atau yang dia ucapkan di muka persidangan? Ini kedua-duanya tidak mungkin benar. Salah satunya ada yang benar dan ada yang salah. Cuma pertanyaannya sekarang, yang mana yang benar itu? Nah, karena tidak ada persesuaian antara keterangan yang dia berikan di kepolisian dan yang diberikan di muka persidangan, itu menurut hukum, maka kedua-duanya tidak boleh diyakini bahwa atau apalagi dipertimbangkan sebagai alat bukti. Itu menurut ketentuan hukum acara pidana. Maka kami berkesimpulan, hingga hari ini belum ada saksi satupun yang cukup kuat yang sesuai menurut hukum pembuktian yang dapat menyatakan bahwa terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Kejaksaan Negeri Naganraya. Oke, cukup ya.